Oke, baik kita mulai kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Malam hari ini kita ketemu kembali untuk mengawali semester genap ini, ya, untuk membahas materi sebagaimana yang sudah ada di jadwal kita, yaitu manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan mata kuliah pilihan ya dari 3 mata kuliah pilihan yang ada di prodi akuntansi. Jadi memang tidak semua mahasiswa itu memilih di materi itu. Ya. Sebenarnya boleh memilih di materi yang lain. Namun kalau saya lihat di absen, ternyata di kelas malam itu banyak yang memilih di manajemen biaya. Beda dengan kelas reguler. Karena kelas reguler lebih variatif, ya. Tapi ya apapun pilihannya, yang jelas itu memang harus kita pahami, kita pelajari, dan masing-masing mempunyai keperuntukan sendiri-sendiri. Ya. Nah, demikian juga dengan manajemen biaya yang malam hari ini nanti kita akan coba bahas dari sisi pengantar awalnya dulu. Ya, seperti biasa di awal kali kita kuliah, kita coba bahas pengantarnya dulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya, kita coba pahami dulu mekanisme perkuliahan yang akan kita lakukan. Di mana secara prinsip sebenarnya mekanismenya juga sama dengan dosen yang lain, atau juga di perkuliahan kemarin, di semester yang lalu. Ya. Hanya beda materi saja. Nah, oleh karena itu, beberapa materi yang nanti bisa kita pahami di materi-materi manajemen biaya, ya ini seperti ini. Insya Allah nanti saya share ya materinya. Nanti saya share di grup. Ya. Kita pahami dulu aja deh. Diawali dengan pengantar. Insya Allah nanti kita akan coba pahami lebih jauh sebenarnya apa sih manajemen biaya itu. Ya. Dan terus nanti kita akan membahas beberapa pengertian teoritisnya terkait dengan manajemen biaya, kemudian mekanisme analisisnya, dan beberapa konsep-konsep yang nanti bisa kita pakai sebagai bahan untuk melakukan pembahasan di pelaporan informasi manajemen biaya. Nah, ini materi-materi yang akan kita pahami, kita pelajari 1 semester ke depan. Ya, seperti biasa kita break 6 kali pertemuan nanti untuk melakukan UTS, dan kita lanjut setelah UTS sampai dengan UAS, ya, seperti biasa. Nah, seperti itu materi-materinya. Nanti saya share, bisa dipahami. Dan akan lebih baik lagi manakala nanti sebelum kita kuliah, paling tidak kalian sudah mencari informasi dulu terkait dengan materinya seperti apa. Ya, karena kita kuliah malam ya, saya usahakan nanti sebelum perkuliahan saya share materinya. Nah, yang ini tadi, yang hari ini nanti saya share setelah kuliah saja, karena pengantar. Ya. Atau nanti juga bisa melihat dari referensinya. Ya. Banyak sekali sebenarnya referensi di manajemen biaya itu. Ya. Ini hanya referensi yang banyak saya pakai untuk menyusun materi presentasinya, materi slide-nya. Sebenarnya tidak harus itu. Mau materi yang lain juga boleh. Mau referensi buku manajemen biaya lainnya juga nggak apa-apa. Ya, jadi tidak ada keharusan untuk menggunakan satu buku tertentu, nggak ada. Karena saya lihat hampir semua buku manajemen biaya itu mirip-mirip aja isinya. Ya. Kalaupun beda, hanya 1-2 hal gitu aja yang membedakan. Kalau yang lain selalu sama. Itu untuk materi, ya. Kemudian untuk evaluasi penilaian, ya ini persis ini ya. Karena ini tidak akan bisa diubah. Ini merupakan ketentuan yang dibuat secara akademik, yang merupakan aturan di bagian akademik. Jadi semua
semua dosen ya pada prinsipnya menggunakan bobot penilaian seperti ini untuk sebuah hasil akhir. Jadi hasil akhir itu tidak hanya dilihat dari nilai UAS atau nilai UTS, enggak ya. Jadi memang semua poin ada 4 ini nanti dipakai sebagai dasar untuk penilaiannya. Ya, jadi jangan khawatir, wah nilai saya nanti terdiri dari apa saja. Nah ya kira-kira seperti itulah materinya. Oke. Kemudian kalau pengen melihat lebih detail terkait dengan apa yang kita bahas, ya nanti monggo silakan dilihat di deskripsi ya, pembelajaran. Ya, nanti ada beberapa penjelasan di situ, ya monggo lah. Nah itu beberapa rencana perkuliahan kita yang nanti akan kita jalani dalam 1 semester ke depan. Oke, secara yang lain sama ya mekanismenya dengan perkuliahan-perkuliahan yang lain, atau kalau dengan Pak Arif ya sama dengan mekanisme perkuliahan semester yang lalu ketika kita bahas materi apa kemarin dia. Nah, nanti berbekal dari apa yang sudah kita pahami di semester yang lalu itu nanti kita gunakan untuk mempelajari materi kita di semester ini. Oke, mungkin itu saja untuk masalah mekanisme perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke materi awal kita terkait dengan pengantar manajemen biaya. Nanti slide saya share setelah perkuliahan ya. Oke, karena kalau kita tidak mengenal terkait dengan apa yang harus kita pahami, maka yang akan terjadi adalah munculnya tebakan atau dugaan yang mungkin malah salah arah. Karena kalau kita lihat dari istilahnya yang namanya manajemen biaya, itu ya mirip-mirip aja dengan manajemen keuangan atau akuntansi biaya atau akuntansi manajemen. Nah, sehingga posisinya ada di mana? Nah, ini yang memang harus kita pahami dulu dari awal, ya. Bahwa memang sebenarnya posisi cost management itu ada di lingkup yang terpisah. Jadi dia tidak ada relevansi langsung dengan manajemen keuangan, ya, tidak ada relevansi langsung juga dengan akuntansi manajemen ataupun akuntansi biaya. Tetapi nanti beberapa hal yang sudah kita pernah pelajari di manajemen keuangan, akuntansi manajemen, atau mungkin akuntansi biaya, secara prinsip nanti saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Karena memang di cost management ini yang akan menjadi orientasi utama adalah penyampaian suatu informasi. Tentunya informasi yang berhubungan dengan cost, ya, dengan biaya. Nah, kemudian informasi itu yang jelas tidak sekedar hanya menjadi sebuah rutinitas pelaporan. Kayak laporan keuangan itu, tidak. Kalau laporan keuangan memang dia menjadi bagian dari rutinitas pelaporan informasi. Karena memang secara waktu dia sudah ditetapkan selalu harus dilakukan di waktu itu. Misalkan di akhir bulan tutup bukunya, akhir tahun. Nah, sehingga pada saat tutup buku harus ada pelaporan. Nah, itu kalau di akuntansi keuangan. Tapi kalau kita bicara di akuntansi manajemen, manajemen biaya, atau mungkin akuntansi biaya, itu tidak sama. Ya. Karena apa? Karena memang informasi yang disajikan, khususnya di manajemen biaya, itu sifatnya by request. Jadi kalau tidak ada request, ya tidak muncul informasi. Ya, atau kalaupun muncul informasi itu sifatnya adalah
untuk data pendukung dalam menentukan sebuah kebijakan. Nah, sehingga tatarannya nanti kalau kita sandingkan dengan akuntansi, ya, itu nanti kita harus mempunyai sebuah pembeda. Nah, supaya kita bisa menentukan aspek pembedanya itu ada di mana, sekarang coba kita flashback, ya. Kita balik lagi dulu untuk memahami sebenarnya akuntansi itu apa. Karena dengan kita memahami satu persatu kembali terkait dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen biaya ini, maka harapannya kita bisa memberikan unsur pembeda, ya, unsur pembeda, supaya kita tidak menganggap segalanya itu dalam satu kesatuan yang sama. Nggak boleh, karena memang itu tidak sama. Kita ngambil aja dari pengertiannya APB statement, ya, Accounting Principle Statement Number 4, yang mana menganggap bahwa akuntansi itu adalah sebuah kegiatan pelayanan jasa, yang mana jasa yang disampaikan adalah jasa penyedia informasi kuantitatif yang bersifat keuangan, yang mana informasi itu selalu diupdate, selalu disampaikan, supaya apa? Supaya nanti pihak-pihak yang membaca informasi itu dengan segera bisa menetapkan sebuah keputusan ekonomi dan mengambil sebuah keputusan. Sekali lagi, ketika kita memahami pengertian ini, kita tidak bisa hanya sekedar menghafal. Ya, tidak. Karena tujuan saya menyajikan ini bukan untuk dihafal lagi seperti ketika kita masih di semester-semester awal. Ya oke lah, kalau di semester awal memang kita belum merasakan, ya, kebermanfaatan dari apa yang kita pelajari ini langsung. Tetapi kalau bagi kalian yang sudah mendekati semester-semester atas, gitu ya, saya rasa tentunya semakin dekat dengan rencana penggunaan ilmu yang kita pelajari di kuliah ini dengan dunia nyata. Apalagi mungkin kalau kalian di dalam pekerjaan rutinnya sudah bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat keuangan. Nah, sehingga nanti seandainya ada satu kesempatan yang mana harus membuktikan kualifikasi kalian sebagai seorang lulusan akuntansi, ya, nanti atau kalau sekarang ya seorang mahasiswa akuntansi, dalam rangka untuk memahami sebenarnya akuntansi itu apa, maka istilah ini mestinya bukan keluar dari suatu hal yang dihafal, tetapi keluar dari suatu hal yang difahami. Ya. Maka kata kunci lah yang harus kita pegang supaya kita bisa menangkap pemahaman dari pernyataan itu. Kegiatan pelayanan jasa. Nah, itu sebuah kata kunci, sehingga kalau kita memang nanti akan menggunakan akuntansi itu sebagai sebuah bagian dari pekerjaan kita, berarti memang kita sudah berada dalam sebuah era atau sebuah area pelayanan jasa. Jasa apa? Jasa itu banyak. Jasa penyedia informasi kuantitatif. Ya. Wartawan itu juga jasa, tapi jasa informasi berita aktual. Nah, tapi kalau yang kita lakukan di sini adalah jasa untuk menyediakan informasi yang bersifat kuantitatif, berarti angka, gitu ya. Di mana angka itu adalah angka yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu unit usaha. Nah, posisi keuangan tentunya untuk apa? Ya, posisi keuangan tentunya untuk bisa memahami kondisi yang terjadi secara internal di dalam perusahaan tersebut, ya, sehingga siapapun nanti yang membaca informasi itu bisa paham bahwa kondisi kinerja keuangan secara internal itu masuk dalam kategori apa. Nah, itu harapannya. Sehingga siapapun yang membaca laporan yang kalian buat nanti sudah tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan bentuk. Karena secara bentuk kita sudah terikat dalam sebuah aturan baku yang kita kenal
dalam aturan-aturan standar akuntansi keuangan. Nah, sehingga kalaupun ada pertanyaan, pertanyaannya adalah pertanyaan terkait dengan analitis, ya. Analitis yang nanti bisa kita sampaikan sebagai sebuah informasi ulang atau informasi kuantitatif yang lain terkait dengan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti yang muncul adalah ada keputusan yang bisa diambil setelah membaca informasi itu. Terus mau ngapain? Setelah tahu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Tetapi karena kita akan membaca laporan keuangan itu dalam rangka untuk take profit, misalkan ya, maka ya orientasinya jelas untuk mengambil profit dari sisi yang mana. Nah, kalau kita sudah membaca informasi yang ada di dalam laporan keuangan, tentunya kemudian ngerti bahwa informasi mana nanti yang harus kita lebih tekankan. Nah, bicara terkait dengan informasi, maka penekanan terkait dengan informasi itu harus mengikuti dari pola alur informasi yang ada. Karena nanti kalau kita tidak mengikuti pola alur, bisa jadi informasi yang menjadi titik tekan kita itu justru informasi yang tidak dibutuhkan oleh orang yang kita beri. Ya, sia-sia kalau kita itu menyusun sebuah informasi ternyata orangnya nggak butuh itu. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa menemukan titik tekan terkait dengan informasi apa yang harus kita sediakan, maka kita memetakan pola informasi seperti di gambar ini. Ya. Informasi pada prinsipnya bisa dipecah menjadi dua. Yang pertama yang bersifat kuantitatif dan yang kedua bersifat non-kuantitatif. Kalau non-kuantitatif berarti tidak ditulis atau tidak dilaporkan dalam satuan angka. Jadi lebih mengarah ke laporan-laporan yang sifatnya informatif, berita gitu ya. Atau semacam penjelasan atau semacam opini ya. Itu non kuantitatif. Yang mana dasar dari penjelasannya itu pasti ada relevansinya dengan informasi kuantitatifnya. Nah, karena ada dua tadi. Jadi informasi kuantitatif itu sifatnya cuma angka, kalau non kuantitatif sifatnya adalah penjelasan. Kalau kita lihat dalam laporan keuangan, ya sebagai contoh di informasi kuantitatif itu ya mulai dari laba rugi, kemudian neraca, cash flow, perubahan modal. Nah, itu informasi kuantitatif karena semua yang ada di situ kan angka. Orang yang tidak ngerti akuntansi kira-kira sulit untuk memahami maksud dari angka-angka di laporan itu. Nah, supaya lebih mudah untuk dipahami, maka dimunculkanlah informasi non kuantitatif. Apa bentuknya? Ya, laporan keuangan yang kelima, CLK, catatan atas laporan keuangan. Nah, beberapa aspek-aspek penjelasan terkait dengan informasi kuantitatif itu muncul di situ. Nah, ini kalau kita bicara dalam sudut pandang akuntansi keuangan. Oke, kita tidak membahas yang non kuantitatif. Kita sedang bicara terkait dengan informasi kuantitatif. Nah, informasi kuantitatif pun nanti dipecah lagi menjadi dua. Yang pertama itu yang memang murni berasal dari informasi yang disusun berdasarkan dasar-dasar akuntansi. Oke, ini tadi sepertinya internetnya terputus. Oke, ya nanti kalau internetnya lagi tidak stabil ya ditunggu saja deh. Nanti semoga kembali stabil. Nah, di kondisi hujan kayaknya juga tidak stabil kondisi internetnya. Oke, kita kembali lagi memahami terkait dengan informasi. Oke, tadi saya sampaikan bahwa ada informasi akuntansi dan ada informasi non akuntansi. Oke, kalau yang informasi akuntansi saya rasa tidak perlulah kita jelaskan karena kita sudah tahu bahwa
semua laporan-laporan yang disusun dengan menggunakan metode akuntansi itu merupakan sebuah informasi akuntansi, gitu ya. Sedangkan kalau yang non akuntansi itu adalah informasi-informasi yang memang sifatnya untuk pendukung aja. Jadi sifatnya adalah mendukung data-data yang ada di dalam laporan keuangan itu supaya dia layak disajikan menjadi sebuah data yang masuk ke dalam neraca, ke dalam laba rugi. Nah, yang mana itu biasanya disusun berdasarkan sebuah proses siklusnya. Sehingga kalau di akuntansi kita kenal ada siklus akuntansi itu yang kita mulai dengan mengidentifikasi bukti transaksi. Kemudian mencatat ke dalam buku besar, membuat jurnal. Nah, itu semua adalah informasi non-akuntansi. Kalau kita bicara akuntansinya ketika sudah jadi laporan keuangan. Tetapi ketika masih dalam progres penyusunan laporan keuangan dalam siklusnya, itu informasinya disebut non-akuntansi. Jadi harus bisa dibedain ya. Tapi itu sudah bisa disebut sebuah informasi. Ya, cuman tujuan dari penyampaian informasinya itu tidak sama. Kalau informasi akuntansi bisa di-share keluar siapapun yang memang ada kepentingannya dengan perusahaan ini. Ya. Kalau non-akuntansi nggak bisa. Karena informasi non-akuntansi baru dipegang oleh pihak yang ada secara internal saja. Sehingga kepentingannya ya hanya untuk kepentingan internal untuk menyusun informasi akuntansi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan informasi akuntansi itu sendiri tidak hanya melulu informasi di dalam laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu hanya salah satu informasi akuntansi saja. Ya, yang namanya informasi akuntansi keuangan. Tapi selain itu juga ada informasi terkait dengan bagaimana pengendalian terkait biaya. Ya, mulai dari anggaran kemudian jadi realisasi kemudian menjadi biaya kemudian kita evaluasi. Nah, itu semua adalah informasi dalam sebuah manajemen biaya. Namun nanti bentuk informasinya tidak akan sama dengan informasi akuntansi keuangan. Dimana kalau di dalam informasi akuntansi keuangan, bentuknya kan berupa laporan keuangan yang sudah terstandar itu. Sedangkan kalau informasi manajemen biaya nanti tidak ada bentuk baku. Jadi tergantung dari informasi apa yang dibutuhkan, baru nanti kita menyajikan data. Jadi setiap kali penyajian data terkait dengan pengendalian biaya, maka itu sudah bisa diakui atau disebut sebagai sebuah informasi manajemen biaya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah informasi operasi. Dimana kalau kita bicara informasi operasi itu artinya kita memberikan informasi terkait dengan aktivitas-aktivitas rutin. Sehingga misalkan ini waktunya ada alokasi dana untuk pembayaran listrik, telepon, PDAM, internet, misalkan seperti gaji. Nah, itu merupakan sebuah informasi operasi, ya, karena sifatnya adalah sesuatu yang berulang, yang mana dipakai untuk memberikan peringatan atau memberikan semacam panduan ya kepada pihak yang berkepentingan untuk proses pengadaan dana guna kegiatan tersebut. Ya, sehingga informasinya itu juga lebih terarah lagi. Nah, sehingga kalau kita tangkap dari berbagai jenis informasi yang ada ini tadi, ya, dapat kita simpulkan bahwa informasi itu merupakan sebuah mekanisme komunikasi. Namun yang dikomunikasikan itu beda-beda tergantung dari jenis informasinya. Nah, karena yang dikomunikasikan berbeda, tentunya pihak yang diajak berkomunikasi juga berbeda. Oleh karena itu kita, ya, karena ini masih belajar, maka kita juga sekaligus belajar untuk bisa memetakan informasi apa yang nanti akan digunakan untuk apa, supaya kita tidak sampai salah membuat informasi
dan menyampaikan ke orang yang tidak tepat. Maka nanti terjadi yang namanya asimetri informasi. Ya, informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, ini kalau langsung bisa ketahui nggak masalah, tetapi kalau tidak diketahui, kadung digunakan untuk ambil keputusan dan ternyata keputusannya itu salah, maka fatal akibatnya. Nah, jadi kita belajar informasi ini aja sudah sangat fatal kalau sampai salah ini. Oleh karena itu, pahami dulu aja secara makro kondisi dari informasi-informasi yang ada. Karena nanti secara kenyataannya nanti akan berubah. Ya. Nah, kita tidak akan membahas informasi-informasi yang terpetakan tadi semuanya satu persatu. Ya, nggak akan mungkin waktunya nutut itu ya. Ya, kita fokus saja langsung untuk mengarah kepada salah satu informasi yang ada di pemetaan tadi, yang saya tandain merah ini ya, terkait dengan informasi manajemen biaya. Apa itu? Informasi manajemen biaya itu pada prinsipnya merupakan sebuah aliran data. Ya, aliran data yang tersusun dengan menggunakan suatu metode tertentu. Tentunya metodenya menggunakan konsep dasar manajemen biaya ya. Nah, beberapa di antaranya tadi sudah saya sajikan di RPS tadi ya. Nah, disusun dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan sebuah informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan pihak yang meminta. Nah, sehingga kalau dari penjelasan saya tadi, kita bisa simpulkan lagi bahwa informasi manajemen biaya itu ada jika memang ada request, ada permintaan. Karena akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat sebuah keputusan. Sederhana aja gini aja di kehidupan kita sehari-hari. Misal kita mau pergi tour gitu ya, misalnya mau healing. Ini lama kita tidak wisata, ya. Ini mumpung sedikit agak longgar gitu ya, maka kita manfaatkan wisata. Nah, pertanyaan pertama adalah mau kemana? Kemudian sama siapa? Kapan? Naik apa? Dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan menyusun sebuah perencanaan ya, terkait dengan wisata itu. Tetapi perencanaan itu tidak akan tersusun dengan sempurna. Manakala pihak yang menyusun perencanaan itu tidak menguasai terkait dengan berapa anggaran biaya yang akan kita gunakan. Iya kan? Engkau ke Wadung direncana, Agus, wah ini mau ke Mandalika misalnya, mau ke Lombok. Nah ternyata anggarannya nggak sampai. Nah, ya kan kecewa, gitu kan? Berarti kan itu menetapkan sesuatu tanpa kita memperoleh informasi yang penuh. Nah, oleh karena itulah maka kita butuh informasi terkait dengan biayanya. Loh, Pak, kalau informasi biaya kenapa harus ada manajemennya? Langsung aja ada anggaran, katakanlah punya 1 juta, 2 juta, 3 juta, selesai kan? Ya kalau progres dari keputusannya itu cuma sederhana, mungkin ya selesai. Ya, kalau saya mau ke Lombok, 1 orang ya butuh biaya katakanlah 2 juta. Nah, itu sudah agak longgar. Nah, itu iya kalau hanya sekedar pergi ke sana kemudian balik lagi. Ya, kalau misalkan informasi itu tadi dipakai untuk mendukung sesuatu yang lebih kompleks lagi. Ya, misalkan kita ada sebuah organisasi usaha. Kemudian pimpinan ngajak kita ngomong untuk meningkatkan harga jual. Ya, harga minyak goreng aja naik lagi loh. Maksud harga produk kita kok nggak naik gitu. Nah, misalkan begitu. Nah, terus apa dasar informasi terkait dengan manajemen biaya yang bisa kita sampaikan supaya ada keputusan penuh yang bisa diyakini kita menaikkan harga jual atau tidak. Kalau naik, naik berapa? Konsekuensinya nanti bagaimana? Resikonya apa? Nah, seperti itu. Kan tidak cukup hanya sekedar
kita menyampaikan informasi, nenggone kono wis didol sakmene, nenggone kono wis didol sakmene, wis kita ambil tengah-tengah aja deh. Ya nggak cukup begitu. Kenapa? Ya neng kono kita nggak ngerti bagaimana produksinya. Tetapi kita sekarang di rumah kita sendiri kan kita ngerti produksinya seperti apa. Sehingga kita akan melibatkan biaya produksi. Kita juga ngerti tenaga kerja kita seperti apa. Kita ngerti bahan bakunya, bagaimana overhead-nya. Nah, sehingga dari situ kita harus memunculkan berbagai jenis ragam informasi terkait dengan pengendalian biaya yang ada di masing-masing bagian. Nah, sekarang pertanyaannya, informasi itu perlu disajikan secara penuh atau parsial. Oleh karena itulah, maka nanti ada pemecahan-pemecahan dalam 3 kelompok seperti ini. Kalau memang informasi itu ingin disajikan secara penuh, atau full counting information, berarti memang semua aspek yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil, itu informasinya harus ada. Perkara tinggo sing ndi wis dipikir pada saat rapat. Tetapi accounting harus bisa memberikan penyajian informasi akuntansi yang penuh. Nah, itu. Artinya apa? Semua unsur-unsur yang terkait dengan penentuan kenaikan harga jual, itu harus ada. Atau nggak usah deh, nggak usah semuanya. Kita fokus aja. Salah satu aspek yang paling banyak mempengaruhi harga jual itu biaya apa sih? Nah, misalkan pimpinannya tanyanya begitu. Biaya apa yang paling dominan mempengaruhi break-even point itu, atau mempengaruhi HPP? Oh ini Pak, bahan baku sama tenaga kerja. Ya udah, kalau begitu saya cuma minta informasi bahan baku dan tenaga kerja aja. Nah, kalau sudah seperti itu disebut dengan informasi akuntansi diferensial. Jadi bagian aja, hanya sebagian dari informasi. Yang lain kita asumsikan tetap. Ya, yang kita coba kondisikan adalah yang bahan baku dan tenaga kerja. Nah, itu namanya diferensial. Nah, kemudian ada juga misalkan begini, pihak pengelola data itu merasa memahami banyak aspek yang nanti perlu dipakai untuk dasar pertimbangan kalau kita mau menaikkan harga jual. Contohnya apa? Pak, itu nggak sekedar hanya tenaga kerja sama bahan baku loh. Tapi Bapak juga harus perhatikan terkait dengan persediaan. Nah, misalkan begitu. Ini Pak, saya kan bagian gudang nih. Saya ngerti banget bagaimana terkait dengan perputaran persediaan kita. Dan di situ perlu kita pertimbangkan karena ada hal-hal teknis yang mungkin perlu kita sesuaikan ulang supaya pencatatan persediaan kita itu tidak kacau. Nah, misalnya seperti itu. Nah, maka ketika ada yang usul seperti itu, mana kalau begitu laporan pertanggungjawabannya terkait dengan persediaan yang dikendalikan di gudang. Nah, maka bagian tersebut membuatlah sebuah informasi yang disebut dengan responsibility counting information, yaitu akuntansi pertanggungjawaban terkait dengan bidang yang dikelolanya. Nah, hal-hal semacam inilah nanti yang kemudian akan membentuk sebuah informasi manajemen biaya. Nah, saya tidak akan mengajari bentuknya itu seperti apa, tidak. Ya, karena memang saya sampaikan dari awal tadi bahwa di dalam sistem informasi akuntansi manajemen biaya itu tidak ada bentuk yang baku. Bentuknya ya berdasarkan dari kebutuhan data yang diinginkan oleh pihak yang akan mengambil keputusan. Satu-satunya hal yang baku yang bisa kita pakai di situ hanya ini alur dari mekanisme perhitungannya saja. Karena nanti di akuntansi manajemen biaya ini ada beberapa konsep metodologis yang mana itu dipakai sebagai sebuah dasar penyampaian data informasi. Nah, hanya itu aja nanti yang standar. Ya, karena namanya metode itu kan mesti ya gitu-gitu terus, nggak boleh berubah-ubah. Tetapi ketika metode itu sudah menemukan hasil, kemudian hasilnya itu mau disampaikan, maka di sini sudah tidak ada lagi standarisasi.
sudah tidak ada lagi sebuah bentuk. Yang ada hanya bagaimana caranya angka atau penyampaian itu nanti bisa dipahami oleh pihak yang menggunakan. Nah, bicara terkait dengan pemahaman, itu biasanya lebih mudah akan diterima manakala informasi itu tersusun dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Ya, membentuk sebuah sistem informasi akuntansi. Nah, kalau sudah membentuk sebuah sistem informasi, berarti di situ ada sebuah rangkaian baku. Nanti apa yang muncul, kemudian data yang muncul itu nanti diperlakukan bagaimana, terus pemberlakuannya itu dilakukan untuk memunculkan informasi apa. Nah, informasi apa itu nanti lebih cocok digunakan oleh bagian mana, bagian mana, bagian mana. Nah, sehingga tidak akan ketukar, ya, nggak akan ketukar. Jadi saya misalkan bagian persediaan, maka nggak akan ketukar mendapatkan informasi terkait dengan piutang misalkan. Ya, karena persediaan dengan piutang ya tidak ada hubungan secara langsung kan gitu kan. Nah, saya hanya bicara terkait dengan kas atau terkait dengan pencatatan persediaan saja. Nah, kalau itu sudah masuk ke dalam sebuah sistem informasi, maka nanti akan bisa terpelah mana sistem yang memang menyentuh informasi terkait dengan keuangan dan mana sistem yang menyentuh informasi terkait dengan biaya. Nah, sehingga kalau menyentuh dengan biaya, maka ada sistem informasi akuntansi biaya dan sistem pengendalian operasionalnya. Nah, baik di pengendalian maupun di sistem informasi itu nanti akan menjadi satu kesatuan informasi yang disebut dengan nama sistem informasi manajemen biaya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kita bicara dulu terkait dengan posisi ya. Ya, supaya kalau kita sudah menangkap bahwa oh posisinya nanti ada di sini, kita bisa membayangin oh posisinya nanti ada di situ. Sehingga kalian bisa lebih jauh mengerti. Kalau begitu yang ada di situ itu orangnya butuh informasi apa. Nah, begitu. Ya. Karena kita adalah penyedia jasa informasi, satu-satunya hal yang tidak boleh salah adalah kita menetapkan informasinya. Nah, sehingga kita lebih tekankan kembali untuk memahami lebih jauh terkait dengan beberapa definisi-definisi istilah di dalam akuntansi maupun di dalam pengendalian biaya. Sekarang kita coba ini pelah antara pengertian financial accounting dan cost management. Kenapa kok begitu? Coba tadi kita lihat di sini. Ya. Di dalam sistem informasi akuntansi biaya dan di dalam sistem informasi akuntansi keuangan itu menjadi satu rangkaian sistem informasi akuntansi. Ya, satu rangkaian. Dia sama-sama sistem informasi akuntansi. Tetapi arahnya beda. Kalau informasi biaya tadi lebih mengarah secara internal, kalau yang keuangan itu lebih mengarah ke eksternal. Sehingga karena di sini yang butuh itu internal itu tujuannya ngapain? Membutuhkan informasi ini. Ya pengelolaan. Ya, sehingga informasi yang kita sampaikan ya informasi terkait dengan orientasi biaya yang dipakai untuk pengelolaan saja. Beda dengan pihak eksternal. Pihak eksternal itu mau melihat apa? Mau melihat kinerja keuangan secara akumulatif, total. Nah, sehingga ya harus kita sampaikan informasi yang utuh. Raca, laba rugi, laporan keuangan kelima-limanya disampaikan semua. Nah, itu maka menjadi sebuah sistem informasi akuntansi keuangan. Nah, inilah kenapa kita harus bisa membedakan pengertian financial accounting dan cost management. Karena financial accounting itulah nanti yang digunakan untuk menyusun informasi akuntansi keuangan, dan cost management itu nanti yang akan digunakan untuk menyusun informasi pengendalian biaya. Ya. Nah, ini suatu hal yang memang harus kita pahami lebih jauh. Sehingga kalau kita definisikan dalam secara teknisnya ya seperti ini, ya, nanti bisa dibaca sendiri ya.
Ya, dan insya Allah ini ada sesuatu yang sudah seringkali diulang-ulang ya. Karena kita bicara akuntansi keuangan itu kita udah mulai semester 1. Nah, sehingga nanti endingnya informasi akuntansi keuangan itu mempunyai sebuah standar baku pelaporannya yang kita kenal dengan standar akuntansi keuangan. Nah, ini ya. Nah, itu beda lagi dengan yang manajemen biaya. Di mana manajemen biaya itu merupakan rangkaian proses yang terdiri dari aktivitas yang meliputi aktivitas untuk mengumpulkan data, menggolong-golongkan sesuai dengan kebutuhannya, memproses dan menganalisis dengan menggunakan metode atau konsep-konsep dasar analisis manajemen biaya, dan nanti informasinya kita sajikan untuk pihak manajer. Karena manajer ini yang menjadi tanggung jawab pengendalian. Nah, kenapa? Karena mulai dari perencanaannya, implementasinya, kemudian evaluasinya, itu semuanya harus dilakukan dalam tupoksi seorang manajer. Ya. Nah, sehingga kalau si manajer itu ingin memiliki sebuah pertanggungjawaban yang utuh, maka dia harus terlibat mulai dari perencanaan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana seorang manajer bisa merencanakan, mengambil sebuah keputusan untuk merencanakan sesuatu, kalau dia tidak memiliki informasi terkait dengan pengendalian biayanya. Nggak bisa, kan? Nah, jadi sehingga sebelum dia itu merencanakan sesuatunya, maka dia memahami dulu bagaimana biaya itu dikendalikan. Sehingga dia butuh informasi cost management. Nah, jadi seperti itu. Nah, belum cukup hanya di perencanaan, nanti di dalam implementasi juga begitu. Nah, di sini justru malah yang lebih perlu diperhatikan. Karena kalau hanya perencanaan, kalaupun itu salah, toh itu hanya sekedar rencana ya. Tapi kalau implementasinya yang salah, maka fatal. Ya, fatal. Karena implementasi itu sebagai sebuah bentuk proses pengendalian. Ya, tercermin dari situ sehingga kinerja keuangan itu nanti akan terlihat dari implementasi yang dijalankan. Ya kalau kesalahannya itu hanya kesalahan-kesalahan yang minor gitu ya, tidak terlalu fatal, itu wajar. Ya. Dan itu nanti bisa diperbaiki dalam sebuah evaluasi. Ya. Tetapi sekali lagi namanya evaluasi itu hanya mampu untuk mengatasi masalah minor. Kalau masalah mayor itu salahnya bukan karena ya apa ya miss dari data, tetapi benar-benar tidak memahami. Nah, oleh karena itu penting sekali kita untuk mencoba mengetahui dulu, memahami dulu hal-hal yang sekiranya akan menjadi orientasi terkait dengan data yang kita hasilkan nanti dalam sebuah manajemen biaya. Nah, di sini sekarang kita mencoba mencari kalau memang di manajemen biaya itu nanti akan memberikan informasi terkait dengan biaya, dan biaya itu merupakan salah satu komponen dalam laporan di akuntansi keuangan. Kalau begitu, apakah bisa kita menghubungkan antara akuntansi keuangan dengan manajemen biaya? Ada beberapa aspek pembeda. Kalau ada beberapa aspek pembeda, itu artinya apa? Artinya sebenarnya itu ada relevansi hubungan. Tetapi kita melihatnya dari sisi perbedaannya, bukan kesamaannya. Ya. Karena dari aspek pembeda inilah nanti kita bisa meletakkan posisi masing-masing bagian supaya kita tidak salah dalam memperlakukan informasi yang kita tangkap dari masing-masing bagian itu. Misal di manajemen biaya pemakai utamanya siapa? Manajer. Kalau akuntansi keuangan siapa? Investor, pemerintah, artinya eksternal. Jangan sampai ketukar gitu ya. Kalau ketukar kan tidak manfaat. Ya, manajer dikasih laporan keuangan buat apa? Atau pihak eksternal dikasih informasi manajemen biaya buat apa? Ya,
karena ketuker. Nah, seperti itu. Sehingga posisi inilah yang memang harus kita pahami supaya kita tidak sampai ketukar informasi. Kebebasan dalam pemilih. Nah, milih itu memilih metode maksudnya ya. Ya tidak ada kalau di manajemen biaya. Jadi ya yang penting bisa mendukung keputusan cukup gitu. Sedangkan kalau di akuntansi keuangan dia nggak iso gitu, ya harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang baku. Gitu. Implementasi atas perilakunya juga beda. Ya. Kalau manajemen biaya itu merupakan sebuah informasi yang nanti bisa dikendalikan oleh manajemen. Sekarang manajer itu paham dah. Nah, kalau manajernya itu tidak paham, maka perilakunya akan kelihatan kalau dia tidak memahami. Nah, seperti itu. Sedangkan akuntansi keuangan itu lebih mudah karena apa, dampak perilakunya itu tidak begitu kelihatan karena tidak ada di eksternal. Dampak perilakunya itu ya berpengaruh di eksternal secara luas. Ya, kalaupun dia ada kesalahan itu biasanya lebih bisa ditoleransi karena ya pasar atau skopnya itu lebih luas. Tetapi kalau di manajemen biaya tidak bisa karena skopnya lebih sempit. Dia hanya ada di kalangan pengendali aja. Kalau sampai pengendali itu tidak paham dan salah untuk menyikapi ya sudah berantakan. Waktu juga begitu. Ya. Kalau di manajemen biaya orientasinya future. Ya. Jadi data sekarang, data kemarin itu hanya dipakai sebagai sebuah pembanding. Pembanding yang nanti dipakai untuk menentukan apa yang akan kita targetkan. Beda dengan akuntansi keuangan, ya memang datanya historis. Karena dia hanya bisa memberikan informasi atas apa yang sudah terjadi. Nah, rentang waktu juga begitu. Ya. Jadi karena di manajemen biaya itu informasinya itu sempit, ya, dan dibutuhkan oleh manajer untuk ambil keputusan. Biasanya ambil keputusannya itu dalam waktu yang pendek, mulai dari hitungan jam sampai dengan ya, kalaupun tahun ya tahun yang tidak sepanjang perencanaan yang ada di akuntansi keuangan. Ya, itu. Tetapi semakin panjang kebutuhan informasinya di manajemen biaya itu semakin tidak akurat. Karena sebenarnya manajemen biaya itu lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang jangkanya pendek. Nah, kalau akuntansi keuangan rentang waktunya udah jelas ya. Bulanan, tahunan, triwulanan. Ya, itu karena standarnya seperti itu. Bentuk laporan juga begitu. Ya. Ya, laporannya kalau di manajemen biaya lebih terperinci karena memang mendefinisikan suatu penggunaan biaya itu secara detail supaya lebih bisa dipahami, lebih bisa ditangkap, dan dari situ nanti bisa digunakan untuk ambil keputusan yang pasti. Ya, sedangkan kalau di akuntansi keuangan ya karena laporan keuangan sudah baku, sudah nggak ada yang didebatkan lagi, ya ikutin aja standar aturannya. Nah, dan yang terakhir dari sisi aktivitas. Ya. Bidang manajemen biaya itu didefinisikan secara kurang jelas. Karena apa? Karena memang tidak punya bentuk baku dalam laporannya, itu pertama. Kedua, dia sifatnya hanya memberikan supporting, masukan, ya, pendukung untuk ambil keputusan. Jadi bukan suatu data kunci. Beda dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan misalkan kita lihat laba, labanya naik atau turun, naik berapa persen, sekian persen. Dari kemarin ada kenaikan enggak persentase kenaikan labanya? Oh tidak ada, berarti apa? Turun. Sudah, kita tidak perlu lagi investasi situ. Nah, jelas itu lebih tegas. Ya kenapa? Karena nilai angka kuantitatifnya itu baku. Ya karena baku maka ya keputusan yang diambil ya cuma itu aja sih sebenarnya. Tapi di manajemen biaya karena memang sifatnya itu lebih makro, maka informasi yang disajikan itu bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih banyak lagi. Tetapi hanya pihak tertentu. Nah, jadi di sini ya. Oleh karena itu nanti kalau kita bayangin, lek ngono ki bentuknya kaya ngopo sih? Nah, memang nggak ada bentuk baku yang persis sama dengan konsepsinya. Nggak seperti di akuntansi keuangan yang ketika kita bayangin neraca, bayangin laba rugi, itu kan ya jelas sih. Seperti itu aja sih. Nah, oleh karena itulah maka karena sifatnya yang makro tadi,
ada banyak sekali faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan, faktor dalam memberikan informasi cost management. Pertimbangan itu artinya bisa kita masukkan sebagai sebuah asumsi atau juga bisa kita gunakan untuk mendukung opini. Nah, factor itu untuk itu. Misalkan kondisi dari kompetisi global. Nah, ranah kompetisi kita itu di skop mana? Asia Tenggara. Oke, kita tidak lagi hanya berada di Indonesia. Kita sudah Asia Tenggara, ASEAN. Siapa negara-negara yang ada di ASEAN? Apa yang bisa mereka lakukan terkait dengan produk ini? Seperti apa kualitasnya, kebermanfaatannya, estetika bentuknya, kebermanfaatan di customer-nya, orang-orang yang nanti akan membutuhkannya. Nah, kita petakan. Sehingga nanti di situ akan muncul siapa penguasa pasar, siapa level 2, level 3, dan seterusnya. Kita ada di level mana. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa memetakan levelnya, maka kita tahu siapa pesaing kita. Ya, kalau kita nggak meta nih, ngawur, udah pesaingnya barang, diajak berkompetisi, ya mati konyol, kan begitu. Ya kan? Maka global competition ini, ya memang kompetisi, tetapi kompetisi yang fair. Ya supaya fair apa? Ya kita harus menetapkan siapa kompetitor kita. Yang bukan kompetitor, yang nggak usah diurusin, karena buang-buang energi. Ya, yang kompetitor itu yang harus kita petakan. Yang pertama. Yang kedua, growing of the service industry. Bagaimana pertumbuhan di dalam industri jasa. Industri jasa saat ini itu lebih mengarah untuk menyajikan informasi terkait dengan apa. Nah, seperti itu. Kita cari tahu sekarang orang-orang yang membutuhkan informasi itu siapa saja sih. Mereka butuh informasi mau dipakai untuk apa. Nah, baru kita nanti bisa menetapkan. Kalau begitu yang saya sajikan ini. Nah, karena apa? Karena satu waktu dan waktu yang lain bisa jadi growing-nya itu mengarah ke sesuatu yang berbeda. Maka ya harus selalu update. Nah itu ya, nggak boleh kemudian satu kali kita menetapkan terus dipakai forever, ya nggak bisa. Ya, karena memang situasi itu berubah terus. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan information technology. Maka kita harus masuk di kategori advance. Ya. Ya, jangan hanya sekedar iso-isonan. Kalau memang dunia saat ini sudah bisa kita raih dengan menggunakan information technology, ya, sekarang kita masuk ke situ. Nggak tanggung-tanggung. Ya, sekalian. Karena kalau tanggung-tanggung biasanya putus di tengah jalan. Nah, kemudian dihubungkan juga dengan advance in manufacturing environmental. Jadi lingkungan dari industri kita itu seperti apa? Mendukung. Lingkungan itu bisa secara internal. Jadi sumber daya yang kita miliki saat ini, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, kita punya seperti apa? Nah, sehingga kalau misalkan kita mau melangkah ke sesuatu yang lebih, kira-kira support yang kita miliki. Jadi jangan sampai kayak kata merindukan bulan. Ya. Kata itu kan mendongak, matanya selalu melihat ke atas. Jadi yang terlihat bulan itu dekat. Dan dia yakin, karena dia itu mampu melompati segala hal, hanya dalam beberapa kali lompatan dia nyampe bulan. Karena dilihat dekat. Kenapa dekat? Karena dia mendongak ke atas. Nah, seperti itu. Kata itu tidak menyadari lingkungan yang ada di sekitarnya karena dia tidak memperhatikan itu. Sehingga ketika dia itu melompat yang seharusnya menurut dia itu nyampe, ternyata arahnya malah semakin menjauh. Nah, inilah yang terjadi ketika kita tidak bisa memiliki sebuah cara berpikir yang advance in manufacturing environmental. Ya, kita tidak menyadari kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Tutup mata, nggak mau tahu, ya. Nah itu bahaya, ya. Karena nanti tahu-tahu kita sudah berada pada kondisi yang berbeda. Susah nanti orang balik lagi. Customer orientation itu pasti, ya karena kita tidak akan bisa hidup kalau customernya nggak jelas.
Sehingga customer benar-benar menjadi orientasi. Karena bagaimana kita bisa mempunyai metode untuk keep yang namanya customer. Nah, itu kita pikirkan. Nah, karena dia affecting factor tadi ya, makanya hal-hal ini harus kita pikirkan. Bicara. New product development. Ya. Produk itu kan punya daur hidup yang mengarah ke sebuah kejenuhan. Orang itu semakin banyak pilihan, semakin cepat jenuhnya. Maka kita akan semakin memberikan pilihan yang beragam. Supaya apa? Daur hidup produknya semakin cepat. Nah, disinilah butuh yang namanya product development, pengembangan produk. Nah, produk yang akan bisa berkembang itu tercipta jika dalam pengendaliannya itu mendasari pada kualitas yang unggul. Sehingga nanti kita bicara dengan total quality management. Ya, bagaimana kita menyiapkan yang namanya pengendalian kualitas. Nah, ada beberapa metode nanti yang kita bisa pakai. Nah, itu. Kemudian kita sadari terkait dengan time. Karena time as a competitive element. Jadi kita posisikan di situ. Waktu itu merupakan suatu hal yang kita gunakan dalam berkompetisi. Ya. Karena kalau kita itu berkompetisi tanpa memperhitungkan waktu, itu podo karo kita itu keluar rumah tanpa tujuan. Yang jelas kok muter-muter tok nggak jelas hasilnya. Nah ini makanya kita harus pastikan itu. Maka butuh perencanaan. Disinilah nanti pentingnya itu. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Banyak sekali metode-metode untuk menghitung efisiensi, yang mana itu kita kembalikan ke dalam cara kita memperlakukan efisiensi dalam unit usaha kita. Nah, aspek-aspek inilah yang pasti ada di sekitar kita. Dan harus kita sadari keberadaannya, karena memang itu ada. Kalau nanti kita akan memberikan informasi terkait dengan cost management, maka beberapa di antara faktor ini coba kita gunakan untuk opini, atau kita gunakan untuk asumsi tadi. Nah, nanti akan muncullah informasi yang bermanfaat. Ya. Kemudian bagaimana advance-nya? Ya. Bagaimana advance-nya? In manufacturing environmental yang tadi saya sebut merupakan suatu aspek yang sangat penting tadi. Yang pasti kita harus menggunakan metode. Karena metode itu adalah sebuah strategi yang bisa kita lakukan. Ya. Ada 3 yang paling umum. Nanti kita akan pahami di beberapa pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, ini sementara kita just tune aja dulu. Bahwa untuk menyadari sebuah lingkungan industri yang saat ini sedang terjadi dan menjadi hambatan, tantangan, atau kendala yang harus kita pecahkan, maka metode apa yang kira-kira bisa dipakai? Yang pertama, theory of constraint. Ya. Constraint itu kendala, hambatan. Sehingga kita pelajari terkait teori hambatan. Apa itu hambatan? Kenapa terjadi hambatan? Siapa yang berpotensi menghambat? Bagaimana penyelesaiannya? Apa langkah-langkah yang kita pakai untuk mengendalikan hambatan itu? Atau mengubah constraint itu menjadi benefit. Nah, itu ada di theory of constraint. Makanya kita pelajari. Just in time manufacturing. Just in time itu artinya kita hanya memproduksi sesuatu yang memang saat itu dibutuhkan oleh pasar. Karena prinsip dasar untuk menjual itu bukan apa yang bisa kita buat, tetapi apa yang dibutuhkan oleh yang mau beli. Ya, percuma kita membuat yang bagus, tetapi yang beli nggak butuh itu. Ya kan? Membuat itu aja sudah sak pikiran dewe, sak tenaga dewe, sak biaya dewe kan. Kalau nggak segera terjual, apa yang terjadi? Maka perputaran akan terhenti. Makanya manufacturing itu menggunakan metode just in time. Jadi butuhnya apa? Tiga nolakian. Saya nggak butuh, ya nggak gawe kuwi. Nah, kalau begitu, kalau butuh beda-beda, ya butuh iso gawe beda-beda juga. Nah, seperti itu. Tapi tetap ada skop wilayah yang kita putuskan, baik itu dalam skala jenis industrinya maupun luas cakupan pasarnya.
Nggak boleh sakar PD juga ya, entek anune nanti pikirannya, entek energi nih itu kalau tidak punya batasan. Dan yang ketiga adalah komputer integrated manufacturing. Karena integrasi komputer dalam segala lini kehidupan ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Kayak sekarang ini aja deh. Ya. Paket data yang dulu paling hanya kita pakai untuk telepon, SMS, paling banter ya WA, terus kemudian yo tinggi sosmed. Nah, sekarang kita butuh itu untuk kuliah. Kalau dulu kita nggak pernah berpikir kalau paket data bisa dipakai untuk kuliah. Ya kan? Karena kuliah kita ketemu di ruangan. Nah, sekarang kita sudah di kamar masing-masing, di rumah sendiri-sendiri, tetap kuliah, gitu ya. Nggak perlu ke kampus, nggak ada biaya untuk macam-macam, nggak ada resiko. Nah, misalkan seperti itu. Nah, karena apa? Karena adanya integrated di dalam sebuah komputer. Itu hanya untuk hal yang sederhana, ya seperti ini. Tapi kalau nanti sudah masuk di dalam dunia industri, ya semakin canggih lagi. Coba di YouTube banyak ya, lihat aja perusahaan-perusahaan besar. Nggak banyak orang berseliweran di situ. Semuanya gerak, tapi yang bergerak siapa? Mesin, kan? Robot. Nah, orang-orang itu hanya di titik-titik tertentu sebagai kontrol saja. Nah, kenapa? Karena semua terkendalikan oleh komputer. Jadi orangnya hanya sebagai kontrol. Nah, ini suatu keniscayaan yang memang harus kita hadapi, gitu ya. Keberadaannya memang ya dibutuhkan, sehingga mau nggak mau kita nanti harus belajar hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu nanti pendekatannya seperti apa? Biasanya kalau kita sudah berada di era modern, itu kita enggan untuk menyentuh hal-hal yang sifatnya tradisional. Tetapi kalau untuk pembelajaran di dalam keuangan, itu tidak boleh seperti itu. Sesuatu yang tradisional itu bukan sesuatu yang salah atau nggak layak. Bukan. Ya, dalam dimensi keuangan, sesuatu yang tradisional itu merupakan basic. Ya, karena dia itu basic, maka bentuknya itu masih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Orang itu kadang memahami sesuatu tidak dimulai dengan aspek yang paling sederhana, tetapi langsung lompat pada posisi yang saat itu dibutuhkan. Sehingga aspek-aspek dasarnya itu tidak kepegang. Tidak kepegang. Sama dengan ini. Orang belajar akuntansi yang otodidak, ya, sama orang belajar akuntansi itu yang dari bangku kuliah seperti kalian. Kalau seperti kalian itu kan natural belajarnya ya. Diajari dari hal-hal yang sederhana dulu, basic-basic dasarnya dulu di semester awal, naik semester ditambahin lagi, naik semester tambahin lagi. Nggak tahu sampai sekarang itu sudah numpuk berapa. Ya. Moga-moga gak hilang. Nah, itu merupakan suatu runtutan proses yang dimulai dari sesuatu yang sifatnya tradisional. Tetapi kalau orang otodidak itu kan tidak seperti itu. Langsung, saya butuh ini catatan kayak ini. Jadi ngerti ini ya korkuita. Seandainya dia itu diajak bicara terkait dengan sebuah pola mendasar yang makro, itu dia nggak ngerti gitu ya. Nggak ngerti, karena memang tidak diajari seperti itu. Nah, inilah pentingnya konteks tradisional. Jadi kemudian ketika kalian tuh belajar akuntansi keuangan menengah, jangan kemudian akuntansi dasarnya itu dilupakan. Wis nggak butuh, wis. Kita belajar akuntansi lanjutan, wis nggak butuh yang menengah, wis lanjut. Nggak bisa. Atau kalau kita itu sudah di semester atas, kemudian pelajaran-pelajaran semester bawah yang sudah dapat nilai itu nggak butuh lagi. Ya nggak bisa begitu. Gitu ya. Ya. Karena kerja itu yang dicari kemampuannya, bukan nilainya. Nilai itu kan hanya simbol. Ya. Tapi kemampuan kalian seperti apa? Karena orang sudah tahu kalau nilai itu simbol, sehingga nggak penting melihat nilainya. Yang jelas kamu bisa apa. Nah, kalau saya pengennya seperti ini, kamu menguasai enggak? Nah, oleh karena itu supaya kita mampu membangun kembali pendekatan yang modern, maka dimulailah dari pemahaman yang tradisional. Sehingga nanti modernisasi itu tinggal digunakan untuk memberikan rancangan yang lebih kompleks
dan sistemik. Ya itu aja, kompleks dan sistemik. Kalau yang tradisional kan biasanya ya masih ya karena masih makro ya masih sangat tidak tertata. Tapi kemudian ketika dia sudah kompleks, maka dia harus sistemik. Nah, supaya sistemik apa? Ya komputer base. Nah, seperti itu. Dulu kalau kita membuat laporan keuangan dengan sebuah contoh transaksi yang hanya 1 bulan, yang kira-kira itu ya hanya 10 sampai 20 transaksi, mungkin ditulis tangan masih nggak masalah, gitu ya. Masalah. Tetapi kalau transaksi 20 itu terjadi dalam 1 hari, dalam 1 hari itu katakanlah terus jalan selama 30 hari, ya 30 kali 20 ada 600 transaksi. Mau ngapain? Mau pakai tangan? Nah, tidak bisa. Nah, oleh karena itulah maka komputer base, mulai ada database, kemudian ada relationship komputernya di dalam sebuah area, ya, jadi jaringan internet gitu misalkan, sehingga kalau kita itu mau input data ya nggak harus ke komputer itu, gitu loh. Ya, mungkin kita berada di tempat lain, tetapi kita tetap bisa input data, kita bisa akses sistem itu. Nah, karena apa? Sudah terhubung di dalam jaringan internet. Itulah yang kita sebut dengan relationship. Apalagi kalau sistem informasi akuntansinya itu sudah terkomunikasikan juga dengan internet, sehingga menjadi relationship accounting approach. Jadi pendekatannya itu pendekatan-pendekatan yang ada hubungan langsung secara bersama-sama. Nah, sehingga tidak parsial. Nah, ini pendekatan sistem saat ini. Jadi jangan sampai melupakan yang tradisional hanya karena modernitas, atau kita menjaga modernitas tetapi harus tetap mempertimbangkan yang tradisional. Nah, ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi ketika traditional accounting system itu kita sandingkan dengan database relationship accounting system. Kalau traditionally kan ada yang di sebelah kanan ini ya, ada transaksi, kemudian dicatat, jadi laporan, custom report, ya gitu aja. Ya sudah, ini biasanya transaksinya nggak banyak, ya, sehingga bisa kita langsung buatkan report-reportnya ini. Tetapi kalau transaksinya itu sangat banyak, misalkan nanti, ya, maka kita harus menyimpannya itu dalam sebuah database. Nah, database itu nanti akan berisi transaksi-transaksi dasarnya, kemudian konversi ke journal entries-nya, posting account ke buku besarnya, hingga menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, itu semua ada di database. Sehingga nanti kalau misalkan mau mengakses, ya tergantung dari hak akses masing-masing usernya. Hak aksesnya bisa ngasih sampai ke level mana. Kalau misalkan hanya external user, ya paling hanya bisa mengakses financial report aja. Itu pun read only, misalkan tidak bisa ngedit. Tetapi kalau pihak internal mungkin ya bisa ke posting account, journal entries, transaksi, dan bisa melakukan editing terkait dengan data yang ada di sini. Nah, sehingga ketika itu sudah tersambung secara network, ya maka dari manapun dia bisa bekerja. Ya, jadi begitu. Itulah modernitas. Ya, sehingga komunikasi personal itu sebenarnya lebih bisa dikurangi karena yang disajikan itu adalah komunikasi data. Ya. Nah, dalam dimensi ini kemudian sebuah pengendalian biaya ya, atau manajemen biaya itu menempati posisi menjadi sebuah cross fungsional. Apa itu cross fungsional? Cross fungsional merupakan suatu bentuk aktivitas yang bisa melintas batas kepentingan masing-masing bagian. Sehingga siapapun pihak yang membutuhkan informasi selama itu masih bersifat keuangan, itu bisa berhubungan dengan pihak penyedia cost management. Bisa. Ya. Jadi cara Jawane bose iki ora siji. Siapapun itu nanti selama memang ada relasi data yang logis, maka bisa berhubung. Nah, maka muncul namanya cross
functional perspective. Nah, cross functional perspective itu membutuhkan dua hal ini. Yang pertama, need for flexibility. Jadi kita dituntut untuk bisa luas, fleksibel. Ya. Fleksibel dalam hal apa? Dalam hal memberikan informasi. Artinya orang korporat tok ngerti nih, ngono lho. Ya, ngerti ku kurang tok biaya operasional sing rutin tok. Wah, aku gak paham aku lek sing biaya operasional non rutin. Nah, ya kalau nggak paham, oke, karena memang pekerjaannya cuma itu. Tapi terus piye? Ya koordinasi deh, harus memahami. Ya, ini membuat sebuah task force misalkan, sebuah tim, nah, misalkan begitu. Tim terdiri dari ini paham operasional, ini paham terkait dengan non operasional, ini terkait dengan pengembangan, ya, dan seterusnya. Sehingga ketika dia berkolaborasi, maka muncullah sebuah fleksibilitas di tim itu untuk bisa menyajikan informasi apapun sesuai yang dibutuhkan masing-masing fungsi. Cross fungsionalnya itu masih ada. Nah, itu yang pertama. Tetapi harus kita jaga yang namanya behavior-nya, perilaku. Ya. Karena perilaku itu nanti bisa terjadi akibat sebuah impact of cost information. Ya, dampak dari sebuah informasi biaya. Misalkan gini loh, sederhana aja ya kita bicaranya. Kita dalam satu organisasi yang sama. Ya, kemudian ada informasi yang mengatakan bahwa pendapatan kita tahun ini mengalami penurunan yang signifikan. Nah, biasanya kalau pendapatan turun, maka akan ada beberapa biaya yang akan dikurangi. Nah, salah satu biaya yang akan dikurangi adalah biaya tidak tetap, yaitu apa? Honorarium. Nah, misalkan begitu. Jadi sekarang nggak ada lagi honorarium, semuanya itu by gaji saja. Jadi mau kerja seperti apapun nggak ada HR-nya lagi, semuanya ya hanya gaji-gaji bulanan itu toh. Nah, coba kalau sebelumnya semua pegawai itu merasakan honorarium yang sangat variatif atas beberapa pekerjaan-pekerjaan tambahan, apa behavior terkait dengan cost information seperti tadi? Yo eneng sing patah semangat, eneng sing males, eneng sing kerjanya juga setengah-setengah, kan begitu. Dan itu bukan berarti dia nggak mampu, bukan berarti nggak bisa. Itu hanya merupakan sebuah behavior impact of cost information. Nah, itu harus dijaga. Nah, supaya itu tidak terjadi bagaimana? Ya, kalaupun misalkan nanti benar turun, ya janganlah membuat impact kepada sesuatu yang berdampak langsung. Kita cari impact-impact yang lain. Supaya apa? Behavior-nya itu behavior bukan dari manusia. Tapi behavior-nya itu behavior dari sebuah keberadaan keputusan aja. Sehingga mungkin bisa lebih mudah penyelesaian. Nah, ini ya. Karena apa? Memang nanti mengarah ke cross fungsional. Hati-hati. Jadi tidak sekedar hanya berada pada zonanya sendiri, tapi sudah zonanya itu luas ini. Sehingga aturan apa yang bisa kita lakukan sekarang di dalam cost management? Line and step position. Jadi kita mulai harus menata ulang organisasi kita. Ya. Staf yang dulu itu mungkin masih bisa digabung menjadi satu staf umum, gitu ya, nggak bisa sekarang. Staf itu sudah mulai dispesifikkan. Nah, ini staf apa, ini staf apa, ini staf apa. Dan masing-masing diberikan sebuah line instruksi. Dia mengarah kepada siapa yang jadi penanggung jawab. Sehingga mungkin struktur organisasi menjadi lebih kompleks. Yang pertama. Kemudian yang kedua, information for planning, controlling, continuous improvement, and decision making. Kita harus menjaga informasi yang paling utama, yaitu informasi yang mendukung prinsip manajemen. Karena kalau prinsip manajemen itu tidak jalan, maka organisasi itu juga tidak akan berkembang. Maka yang kita jaga adalah prinsip manajemennya. Ya, prinsip manajemen kan planning, controlling, improvement, decision making kan itu.
Planning, organizing, creating, controlling. Nah, kita jaga. Dengan cara apa? Memetakan kebutuhan informasi mendasar yang memang harus ada di situ. Dan kita selalu sediakan. Sehingga minimal manajemen itu berjalan. Dene kemudian keyword tengene apa disebut dengan nama lingkungan sekitarnya tadi. Ada yang mempengaruhi, kemudian nanti kita harus menerima hambatan-hambatan yang mungkin terjadi karena pengaruh-pengaruh. Itu nanti kita jalanin aja sambil berproses. Yang penting apa? Yang penting perencanaannya jalan, anggarannya nanti ada, dan proses realitasnya nanti selalu dikawal. Nah, sehingga apa? Manajemen itu mampu untuk menggerakkan organisasi. Ya, akan terjadilah organisasi. Sehingga mungkin strukturnya ya agak kompleks ya. Mungkin seperti itu. Ya, ada production vice president, ada financial vice president, pecahin ya. Nah, lainnya itu seperti ini loh yang disebut lain. Garis hierarkinya ini line function. Sedangkan fungsinya itu ya di masing-masing kotak ini fungsinya. Nah, mungkin karena kita membutuhkan orang-orang yang spesifik, ya akhirnya fungsinya ya kita spesifikkan. Teks sendiri, sistem sendiri, finansial sendiri, cost sendiri, audit sendiri, assembly, machining, sendiri-sendiri semuanya. Tapi tetap harus ada penanggung jawab. Siapa? Ini product supervisor, ini controller, treasurer, yang mana nanti akan menjadi atasan langsungnya di financial vice president, production vice president. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalau mau dipecah lagi punya staf yang lain, ya monggo silakan. Yang jelas struktur ini harus terjadi. Karena kalau tanpa ada struktur ini, maka pendelegasian kewenangannya nanti akan sulit. Sehingga progres organisasi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir, ini hanya contoh aja ya, performance report illustrated ya. Nah, misalkan ini ya, itemnya untuk sales. Kita merencanakan budgetnya sekian, aktualnya sekian, sehingga ada selisih sekian. Under, ya. Kemudian cost of goods sold, ya, harga pokoknya kita rencanakan 650, realisasi 600, ya, dan seterusnya ya. Ya. Nah, ini hanya ilustrasi. Ilustrasi seperti inilah yang kita sebut dengan informasi atau report. Ya. Report yang sifatnya mengarah ke performance. Performance karena ini membedakan antara pendapatan dengan biayanya. Biayanya kita wakili di harga pokok. Ya, pendapatannya di sini di sales. Sehingga nanti kita bisa lihat variannya sekian, atau kalau kita mau ambil itu langsung sebagai laba kotor juga sudah kelihatan dari sisi aktual dan budgetnya. Ya. Oke, mungkin begitu dulu untuk pengantar awal kita terkait dengan manajemen biaya ya. Sementara kita cukupkan sampai di sini for a while. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan di materi ini? Monggo. Siapa yang mau bertanya? Jangan lupa absen ya. Absen masih tetap seperti dulu disuntik. Ya. Dan absen tetap kita gunakan sebagai dasar untuk nilai. Ya, tadi kan ada ya aktivitas. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, tidak apa-apa. Nanti tolong setelah saya share RPKPS-nya ya, tolong dibaca lagi. Kemudian ya diusahakanlah untuk mencari referensi lain, ya. Jangan hanya mengandalkan slide yang saya berikan aja, ya, karena itu sangat sedikit ya. Ya karena hanya sebagai bahan untuk bercerita aja si slide itu. Lebih detailnya harus dibaca di buku-buku manajemen biaya yang ada. Karena banyak hal yang mungkin tidak tersampaikan oleh Pak Arif, ya. Sehingga kalau kalian melengkapi pemahamannya dengan membaca, insya Allah bisa lebih maksimal nanti dapatnya. Semester lalu kalian sudah bisa memperoleh hasil dari kuliah dengan Pak Arif, berprogres seperti itu juga.
Sudah bisa masih ingat mestinya ya. Nah, semester ini terulang lagi dengan materi yang berbeda, tapi harapannya ini bisa menghasilkan yang lebih baik. Oke, mungkin begitu. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, untuk sementara kuliah kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Liv.